belum tentu terkenal, tapi bukan di bidang kuliner belum tentu membuat omset bertambah juga gitu iya, sih. iya. Ada investor, mungkin ada ide-ide lagi masukan dari investor tersebut. Yang terlihat itu sebenarnya padi menguning ya. Terus masuk lah, kok ke aku tuh ke fusion steak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy people, hari ini di samping saya ini udah ada Bu Made. Bu Made pemilik dari The Sanjaya Garden yang kemarin aku main di sana di Bogor. Nah, halo Bu Made, apa kabar? Baik. Nah, akhirnya Iya, sampai akhirnya juga di sampai Bintaro juga. di Fusion Steak and Iya, Coffee. betul. Nah, kemarin aku kan udah nyobain makanan di sana ya. Iya. Nah, sekarang nih aku sediakan Giliran nih. Giliran, Giliran, iya, ini chicken steaknya ala Fusion Steak and Coffee, sama ini adalah Oreo cookies frappe. Jadi dari Oreo juga Bu, sama. Iya, sama, nah, ya. nanti silakan Ibu cobain. Nah, semoga rasanya cocok nih di lidahnya Bu Made. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, silakan Bu. Oke, aku coba ya Bu Nita ya. Wah, enak banget Bu. Chicken Chicken steaknya. steaknya enak ya. Ayamnya lembut dan ininya hampir sama sih, cuman ini Ibu pakai hot plate. Tuh. Jadi bisa ditiru nih Bu. Boleh, Bisa dicoba nih. monggo. Itu, Nanti saya juga enak, pokoknya mau juara. niru juga sih itu nasi Bali. Balinya, iya, Nanti betul, tinggal Bu. kita research. Iya benar. Kita collab nih. Collab. Iya. Nah, Ibu kan udah nyobain chicken steak. Nah, Iya. sekarang Ibu cobain nih minuman namanya cookies Oreo cookies frappe. Nah, Oke. jadi ini juga terbuatnya dari Oreo, ada susunya juga. Cuma mungkin bedanya kalau di tempat Ibu Oreonya kan agak hancur Iya, ya di di atas. hancur, Kalau di ini atas. saya Oreonya tuh langsung di Di blender. blend, di Ya. blend di minumannya ya. Iya. Aku coba ya Bu. Aduh, seger banget Bu. Seger ya. Iya, enak banget. Manis, seger, rasa kopinya juga udah nyampur dengan rasa susu sama cookiesnya Bu. Nah, coba aku aduk ya Bu. Sama whipped creamnya diaduk jadi Iya. satu ya. Enak. Bagi pencinta manis, pasti ini udah seger, manisnya oke banget Bu. Iya. Jadi lebih berasa ya Lebih kalau berasa. dikasih whipped cream Dikasih diaduk, diaduk ya. whipped creamnya. Alhamdulillah suka ya Bu sama Iya, suka banget sama chicken steak, sama minumannya cocok banget. Iya. Makasih banyak loh Bu Nita. Iya, sama-sama.
Bu Made, masukan apa nih yang Bu Made bisa kasih ke aku tentang Fusion Steak? Kan tadi Bu Made udah sempat keliling tuh melihat resto aku. Nah, masukannya Ibu gimana nih untuk Fusion Steak? Kalau masukan sih udah nggak ada ya, karena udah makanan oke, tempat juga udah oke, sesuai dengan menu makanannya, konsepnya juga. Jadi udah oke lah, ini tempatnya juga enak buat nongkrong-nongkrong gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Bu Made di bisnis kuliner itu seberapa penting kehadiran seorang investor? Tergantung dari pemilik restorannya. Kalau misalnya ingin mengembangkan lebih lagi, mungkin kita memang perlu untuk investor, karena kalau ada investor mungkin ada ide-ide lagi, masukan dari investor tersebut, dan juga beban dari kita juga sedikit berkurang untuk peningkatan restoran kita sendiri. Gitu ya. Nah, kalau untuk lokasi gimana Bu? Seberapa penting lokasi untuk bisnis F&B? Ya. Kalau lokasi pastinya sangat penting ya, apalagi kalau kayak Ibu nih di mall, parkirnya luas, sudah enak lah, udah ada parkir, terus gampang lah dijangkau. Kalau restoran biasa juga bukan di mall, ya pastinya di pinggir jalan, lebih parkiran luas, itu sangat menentukan sih kalau lokasi. Oh iya. Nah, seperti Ibu ya, kan di Sanjaya juga lokasinya kan pas tuh pinggir jalan juga, jadi kan gampang dijangkau orang gitu. Nah, di Sanjaya Garden itu kan juga menjual makanan Bali ya. Nah, kalau di sini Bu, kita juga sebetulnya ini kan fusion, di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri sebelah sana itu saya ada brand juga Padi Menguning. Jadi di satu lokasi itu ada 2 brand, tapi kita sebetulnya dapurnya ada 1. Berbeda dengan Ibu kan 2 ya. Nah, kalau saya 1. Nah, kalau menurut Ibu nih, membingungkan nggak sih restoran saya ini 1 tapi di brandnya tuh ada 2, Padi Menguning dan Fusion Steak? Kalau buat orang baru sih sebenarnya kayak aku masuk itu agak membingungkan sih Bu, karena pertama mau yang terlihat itu sebenarnya Padi Menguning ya. Terus masuk lah kok ke aku tuh ke Fusion Steak gitu. Jadi itu aja sih yang membingungkan gitu Bu. Jadi kalau misalnya kalau satu brand kan langsung saya masuk di Padi Menguning, di tengahnya Padi Menguning gitu. Ternyata ini tapi unik Bu, 2 brand jadi satu tempat gitu. Iya, jadi masukannya apa nih supaya nggak bingung? Mungkin masukannya bisa jadi logonya di tengah-tengah biar nggak bingung, ada 2 atau logonya emang harus 1 tapi masakannya mungkin yang berbeda gitu. Oh gitu sih. Nah, itu tips dari Bu Made untuk saya. Nah, kalau kalau aku lihat kan kemarin kebalikan nih, kalau di Sanjaya Garden tuh aku lihat kan kitchennya ada 2 nih ada Bu. 2 ada 2. Nah, sebetulnya pertimbangan apa sih Ibu sampai punya 2 kitchen? Nah, iya. Karena konsep masakannya kan beda, yang satu Nusantara tapi ada Western juga. Nah, yang satu ini benar-benar menu Bali. Jadi kalau menu Bali itu kan ribet, bumbunya banyak gitu. Jadi biar nggak bersinggungan chefnya. Jadi ya udah karena chefnya kan punya ini masing-masing, jadi keahlian masing-masing. Jadi ya udah dipisah biar memudahkan aja memasaknya gitu. Memudahkan memasaknya ya. Nah, kalau Ibu tuh, dari restoran yang Ibu udah punya kan kemarin sempat ada 2 ya, yang satu kan di tempat yang lama. Nah, sekarang yang di Sanjaya Garden. Nah, Ibu tuh cara mengembangkannya tuh gimana sih Bu? Ya mungkin cara mengembangkannya itu konsep sih. Konsepnya harus berbeda-beda dari yang satu. Yang satu beda, yang satu lagi beda, terus rasanya juga lebih ditingkatkan mungkin karena masakan yang berbeda, ya mungkin rasa-rasanya jenis makanannya yang kita bedakan gitu, atau mungkin Ibu lebih ke promo-promo gitu kali ya Bu ya. Terus untuk meningkatkan itu kita setiap bulan ada promo, ada misalnya kayak live music, itu kan ini juga menambah omset. Ya, menambah omset untuk orang-orang jadi datang gitu, menambah orang jadi pingin datang gitu. Ada apa sih ini minggu ini gitu.
Itu sih. Nah, kalau untuk pengembangan dengan menggunakan influencer, nah seberapa penting menurut Ibu peran influencer ini untuk pengembangan bisnis F&B? Kalau influencer lebih yang tepat aja. Misalnya kalau kita kuliner ya carilah yang YouTuber yang udah terkenal dengan kulinernya gitu. Kalau misalnya belum tentu terkenal tapi bukan di bidang kuliner, belum tentu membuat omset bertambah juga gitu sih. Iya. Jadi harus disesuaikan influencernya dengan bisnis kita supaya betul. juga nyambung gitu ya Bu. Iya betul. Nyambung terus yang nonton juga jadi banyak. Nanti efeknya yang datang juga jadi banyak. Kalau UMKM itu pastinya lebih susah untuk membayar influencer. Tapi kan sekarang tuh ada TikTok, Instagram untuk mempromosikan F&B mereka gitu, makanan mereka gitu. Jadi mungkin itu Bu, kalau misalnya kita nggak bisa untuk mencari influencer gitu, bisa lewat media sosial gitu ya. Nah terakhir nih Bu, tips dari Bu Made bagaimana cara memulai bisnis F&B kuliner ini khususnya ya dari nol. Nah apa yang harus step-step? Yang aku kemarin bilang di Sanjaya, pertama sih harus berani ya, berani. Keinginan itu harus berani dilaksanakan. Terus udah gitu kita lihat juga selain berani ya harus lokasi, tempat, di mana sih mau dibikin usahanya. Yang pasti parkiran juga harus diperhitungkan juga. Kadang-kadang orang males makan karena nggak ada parkiran. Kayak gitu. Terus di pinggir lokasi kan yang menentukan gitu, sama rasa sih. Sama makanan apa yang ada poinnya yang kita mau tonjolkan. Yang penting kalau rasa makanan tuh kita juga harus cari chefnya yang oke. Iya betul. Chefnya harus oke supaya makanannya enak ya Bu. Iya. Nah itu aja ya, sekian dulu nih ngobrol-ngobrol sama Bu Made. Alhamdulillah banyak insight yang aku dapat untuk di Fusion juga dari pengalaman Bu Made mengelola restoran. Jadi tadi sebelum shoot juga kita sempat banyak ngobrol bagaimana cara sharing kita berdua sharing bagaimana cara supaya bisnis ini tuh tetap berjalan, omsetnya tetap bagus gitu ya Bu. Karyawannya juga tetap bisa punya ide-ide yang kreatif lah ya, gitu. Nah, terima kasih ya Bu Made atas kehadirannya, sama-sama. udah mau main ke sini. Kan kemarin aku kesana Bu sharing juga. Saling berkunjung gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah datang. Nah, Happy People, sekian dulu ngobrolnya aku dengan Bu Made. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspiratif buat teman-teman yang ingin memulai bisnis F&B. Sampai ketemu lagi ya. Bye.